kontributor teratas, paling enggak 5 besar pasti dapat waktu itu. Nah, di situ saya merasa saya tidak butuh pengakuan orang, popularitas dan sebagainya. Akan saya nanti kalau saya di perjalanan ketabrak kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Papa Bogel di channel podcast Laju Merah Putih Bernyali Berdikari. Di depan saya sudah ada bintang tamu narasumber dari sosok pejuang keluarga. Beliau juga ngojol, beliau juga memiliki usaha. Baik, saya kenalkan dengan narasumber saya. Saya panggil Mas Walid berarti ya. Mas Walidi. Ya betul, Mas Walidiono, benar. Mas Walidiono, oke. Panggilannya Mas Walid. Mas Walid ini kesehariannya seperti apa Mas Walid? Sebelum ngojol ya. Sebelum ngojol boleh, kesehariannya seperti apa? Ya sebelum ngojol saya itu sebenarnya dagang kecil-kecilan. Itu dari pasar ke pasar. Karena krisis kemarin corona ya. Corona, ya betul. Itu kan sepi, saya mulai berpikiran mau pindah haluan. Pindah haluan? Ya saya browsing di internet kalau ngojol itu gimana sih. Saya lihat ada Jogja kita, ada aplikator sebelah. Oh ternyata Jogja kita itu waktu itu pendaftarnya paling murah. Paling murah, terus paling dekat kantornya. Paling dekat dari rumah. Ya. Oke Mas Walid, jadi sebelum ngojol ini kesibukan Mas Walid sebagai pedagang. Kenal ojol dari media sosial. Media sosial, Ya. baik. Waktu itu ada promo tanggal 17 itu paling murah itu kalau nggak salah itu pendaftaran 210 atau berapa gitu. Tapi aku daftar agak lambat jadi saya kalau nggak salah bayarnya itu 240 atau berapa Waktu itu sudah mendapatkan jaket dan helm. Oke. Mas Walid, saat ini Mas Walid sudah berkeluarga? Iya betul. Memiliki berapa anak. Putra atau putrinya? 2 anak putra semua. Oh, 2 anak putra semua. Alhamdulillah. Kelas SD, SMP? Yang besar sudah kerja, yang satu masih SMP. Oh, berarti sudah punya putra, sudah bekerja, sudah dewasa berarti ya? Ya. Sudah menikah anaknya? Belum. Baru lulus SMK kemarin. Lulus SMA, alhamdulillah. Mas Walid, di sela-sela Mas Walid ngojol ini Mas Walid punya usaha? Kalau istri saya masih di usaha dagang ya, itu telur puyuh goreng itu kalau pagi di sekolahan, kalau sore di wisata Bendung Lepen atau hari libur di sana. Berarti wisata Bendung Lepen dekat berarti ya dari rumah juga. Apa yang menjadi daya tarik Mas Walid untuk mendaftar menjadi driver ojol? Pertama saya ingin merubah hidup saya. Merubah Hidup saya yang tadinya mungkin orang mengenal saya itu terlalu glamor. Sebelum di Jogja kita kan saya nyambi itu di wisata ya. Wisata. Nah di situ kan foto-foto saya atau video-video saya kan berseliweran di media sosial. Artis. Ya. Utuh. Jawa ya oleh lagi kayak bingung bahasa Jawa ya oleh lagi bebas. Ya, terserah orang apa yang nganggap ya. Nah, di situ berseliweran mungkin saya kalau di sebuah grup wisata itu Nama grupnya apa? Boleh sebutkan. POWY, Pencinta Objek Wisata Yogyakarta. Nah, di situ saya sering mendapat kontributor teratas, paling enggak 5 besar pasti dapat waktu itu. Oh, waktu itu. Ya. Itu dilombakan atau bagaimana, Mas? Ya biasanya aktif posting wisata baru, wisata ini itu promosi gitu. Oh, berarti selain Mas Walid ini sebagai ojol, sebagai wira swasta juga ada, wirausaha juga ada ya Mas Walid. Juga sebagai pelaku wisata seperti itu ya. Boleh dikatakan pegiat wisata. Ya, gitu. Lebih tepatnya pegiat wisata. Kenapa Mas Walid minat sebagai penggiat wisata? Ada apa dengan kota Jogja? Ya kota Jogja kan kota wisata ya. Nah di situ banyak yang
tumbuh wisata-wisata baru, terutama di desa-desa itu banyak sekali. Walaupun akhirnya itu tidak bertahan lama. Mungkin karena corona nggak boleh buka, ya setelah corona semua Sepi, bubar. bubar. Ya banyak kayak gitu. Terus Mas Walid mencoba untuk mengiklankan kembali Iya, agar mempunyai daya tarik lagi untuk datang ke Jogja. ya betul. Keren keren. Nah, di situ kan banyak orang mengenal aku itu ya hidupnya ki glamor, Ngerti nih wong ya nggak pernah susah, setiap hari jalan-jalan, setiap hari jalan-jalan, pokoknya sampai orang itu menyebutnya duta wisata gitu. Oh, duta wisata. Keren. Tapi keren. itu saya ingin menghapus semua itu. Kenapa? Ya, ya itu mungkin nggak cocok, udah nggak cocok lagi ya. Loh, kenapa nggak cocok Mas Walid? Ada apa? Ya saya, ya itu ibarat hidup di dalam mimpi bagiku. Bagai mimpi ya nggak nyata gitu loh. Dikenal orang tapi kurang greget atau menghasilkan uang gitu. Oh, jadi Mas Walid ini ingin menggerakkan sebuah massa yang datang, tapi Mas Walid juga harus mendapatkan benefitnya atau bagaimana? Seperti itu contohnya. Ya saya ini kan di tengah-tengah itu kan tiba-tiba ibu saya sakit. Nah selama 100 hari ibu saya terbaring. Di situ hati saya itu apa ya, tergugah gitu, terketuk bahwa semua yang kulakukan itu tak ada gunanya. Apa yang belum cita-cita ibu Anda yang belum Mas Walid Ya, turuti? ya itu kan saya merasa belum bisa membanggakan ibu saya melihat dengan nyata dari awal ibuku nggak bisa apa-apa sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Apa itu? Ya di situ saya ingin membahagiakan walaupun nanti sudah tiada gitu, sudah tiada. Jadi ya saya berniat bergabung Jogja Kita, ingin memuliakan kedua orang tua saya walaupun sudah meninggal gitu. Saya melihat langsung kedua orang tua saya itu meninggal di depan saya. Kalau bapak saya itu meninggal di depan, nggak sakit separah ibu ya. Kalau ibu saya itu bisa merubah arah batin saya harus berubah di situ. Tak selamanya hidup saya itu ya glamor-glamor kayak gitu dipandang orang. Nah di situ saya merasa saya tidak butuh pengakuan orang, popularitas dan sebagainya, dan saya berusaha meninggalkan. Daripada itu saya berusaha itu mendaftar ojol Jogja Kita. Jadi ada sesuatu yang belum terlaksana untuk keinginan seorang ibu. Apa yang sekarang lakukan sebagai sosok anak yang sudah kehilangan sosok ibu? Ya tentunya itu kan kalau keinginan orang tua mesti banyak kepada anak ya. Ya itu saya merasa gagalnya di situ. Gagalnya di? Ya saya belum bisa membahagiakan kedua orang tuaku sama sekali di situ. Nah ini setelah meninggal saya ingin memuliakan, entah itu caranya bagaimana saya usahakan nanti. Berarti punya cita-cita yang ibu dan bapak belum merasakan itu akan mencoba diwujudkan perlahan-lahan saat ini. Mudah-mudahan ibu di sana dan bapak di sana bisa melihat perjuangannya dari seorang anaknya gitu ya, Mas Walid. Amin. Ya. Oke Mas Walid. Jadi begini Mas Walid. Mas Walid itu punya cita-cita yang bagus. Cita-cita yang tetap berjuang untuk keluarganya. Nah, di sela-sela kesibukan ini Mas Walid itu bagaimana cara untuk menjaga hubungan keharmonisan rumah tangganya? Kan Mas Walid ini sibuk nih, ya ngojol, ya berdagang. Nah ini bagaimana sih caranya untuk biar keluarga itu tetap harmonis, tetap apa ya, bahagia? Ya, yang terpenting aku mengutamakan keluarga. Ojolnya itu nomor 2 dulu. Oke. Kalau pagi saya antar anak sekolah, jam 7 saya baru menghidupkan aplikasi. Nah nanti kalau kira-kira anak pulang jam berapa saya baru off kan, atau mungkin setelah sholat zuhur saya udah di rumah gitu. Terus nanti jam 3 biasanya antar jemput istri. Nah di situ kalau masih ingin
on beat ya saya hidup, kalau enggak ya bantu-bantu di situ. Jadi ya waktu saya itu benar-benar saya fokuskan untuk keluarga, ojol itu nanti ya sampingan tapi utama juga gitu. Sampingan tapi utama. Maksudnya saya on beat dari pagi sampai siang itu yang utama, tapi yang lain nanti ya lihat keadaan dulu. Ya bantu istrinya juga di warung. Ya. Oke Mas Walid. Mas Walid punya cita-cita apa untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya yang belum terlaksana saat ini dan pengen terlaksana? Ya pastinya saya ingin membahagiakan keluarga kecil saya. Keluarga kecil saya itu ya kalau bisa itu ya mencukupi semuanya ya secara lahir atau batin gitu. Dan tapi saya merasa sampai saat ini juga belum. Ya masih ada yang kurang gitu ya. Masih ada yang kurang. Karena manusia itu memang kurang terus Mas. Iya. Kalau dituruti kurang terus soalnya. Iya, tidak ada puasnya. Intinya ya terus berjuang dan berjuang. Nah, Mas Walid ini sudah memiliki 2 orang putra, ya 2 orang putra, yang satu sudah bekerja, yang satu masih SMP sekolah. Nah, Mas Walid ini apakah masih menjadi bertanggung jawab sepenuhnya kepada anak-anaknya yang sudah bekerja, apalagi yang masih sekolah? Ya kalau yang sudah bekerja itu kan otomatis sudah punya pemasukan sendiri ya. Dia udah agak tahu sendiri ngasih ibunya dikit-dikit gitu. Jadi mungkin kita hanya menyediakan makan gitu. Oke. Mas Walid ini adalah seorang pejuang keluarga yang tak akan pernah menyerah untuk keluarganya, untuk membagikan keluarganya, apalagi punya cita-cita yang tinggi untuk kedua orang tuanya sudah meninggal. Nah, Mas Walid tentunya mempunyai cerita yang dimana Mas Walid itu di posisi titik paling terendah. Ya titik terendah itu saya merawat ibuku itu sakitnya itu luar biasa loh. Itu tiap hari teriak-teriak bagaimana? Ya ibarat itu ngomong sendiri gitu loh, manggil-manggil orang-orang gitu, tapi terus usia berapa itu Mas? 75 itu enggak, itu saya rawat dari awal sampai akhir. Itu ya itu saya benar-benar hati saya itu hancur waktu itu. Bahkan saya itu kalau sama istri saya itu saya hampir bunuh diri gitu. Bukan lama. Ya saya merasa nggak sanggup merawat ibu saya. Saya sering minta doa. Kalau nggak bisa diam, tolong doakan saya nanti kalau saya di perjalanan ketabrak kayak gitu. Sampai pernah seputus asa itu Mas? Iya. Itu karena? Ya ibu saya itu nggak bisa diam 24 menit, nggak bisa diam. Saya kan juga malu kalau didengar orang-orang nggak teriaknya itu seru banget gitu. Tiap hari nyebut ini ya itu bercerita masa lalunya. Jadi kita itu selama 100 hari itu meladeni itu dengar suara kayak mendengar radio sendiri, itu ngomong sendiri gitu, nyebut orang tuanya, nyebut yang orang-orang yang nggak ada gitu. Di situ saya kalau didengar tetangga kan ada malu, saya tuh sampai minta doakan saya nanti ketabrak bis, ketabrak apa gitu. Tapi itu hampir putus asa. Itu mungkin perasaan yang paling berdosa saya ngomong di depan ibu saya kayak gitu, karena ibu saya nggak bisa diam. Ada penyesalan Mas? Ya itulah yang membuat arah batin saya itu berubah yang tadinya hidupnya kayak orang dikenal kayak gitu, seolah-olah nggak pernah susah, nggak pernah di situ saya benar-benar terketuk gitu. Ada kehidupan di sisi gelapnya Mas Walid Diono? Sebenarnya ada ya. Boleh diceritakan Mas Walid? Ini masalah privasi. Mungkin di sebelum ini saya harus cerita apa saya nggak tahu. Ya enggak apa-apa Mas Walid. Saya tahu. Ya pokoknya itu aja, di ibu suku saya itu yang mengubah
kehidupanku saat ini saya bergabung dengan Jogja Kita. Selebihnya itu sebelumnya itu sangat memalukan sekali ya kehidupan saya. Banyak dikenal orang di sana, orang yang mengenal aku yang dulu itu, jujur aku bukan orang baik. Mungkin saya bisa dikatakan sehitam-hitamnya manusia yang nggak punya malu gitu. Kenapa? Ya ada dosa terbesar di situ yang mungkin kalau tapi ya saya nggak mungkin cerita. Mungkin kalau orang yang mengenal aku jauh lebih lama gitu, orang itu tahu aku yang sebenar-benarnya kayak apa. Dan di Jogja Kita ini saya mencoba kehidupan yang baru. Apa yang sudah ditemukan setelah bergabung di Jogja Kita? Saya menemukan dunia lain dan saya mendapatkan teman-teman driver itu pemikirannya sederhana sekali. Mereka itu nggak butuh popularitas, nggak butuh sesuatu yang di alam orang, diakui orang. Mereka itu cuman harapannya cuma satu, gacor itu aja. Gacor. Iya. Gacor bisa untuk mencukupi kebutuhan Iya, keluarga. Pak. Akun bunyi tetet itu ngayem kayak gitu. Nah, dari aku belajar dari teman-teman, oh mereka itu nggak butuh apa ya, kalau dulu kalau saya di dunia wisata itu dosi foto-foto, bikin video. Kalau teman-teman itu enggak, mereka itu cuek, enggak apa ada status apapun, mereka cuek, enggak kayak teman-teman yang dulu gitu. Mereka pemikirannya bagaimana hari ini gacor. Nah, Intinya gacor. Maka aku itu salut sama teman-teman itu, pemikirannya sederhana banget ya, nggak perlu banyak gaya, nggak perlu banyak ini itu. Nah, saya di sini belajar hidup yang senyata-nyatanya setelah ibu saya meninggal. Hal menarik apa yang ditemukan saat menjadi driver ojol? Terutama di Jogja Kita itu ya nggak harus ngojol ya, ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, di situ saya lebih menikmati di situ. Apa contohnya? Mungkin ada kegiatan brand activation, terus ada kegiatan apa ya itu, kopdar, sering banyak kopdar di Jogja Kita itu, dan banyaknya gratis itu. Kalau di aplikasi lain belum tentu ada loh. CM ku krungu lagi nek krungu bukan kopdar Pak Den. Ya itu saya tunggu terus lah kalau ada. Malah ditunggu Pak Den. Mudah-mudahan CM saya mendengar bikin kopdar yang lebih besar. Amin. Gitu ya. Nah, selain itu saya di Jogja Kita mungkin kalau dilihat riwayat onfit saya tidak seberapa dibandingkan dengan teman-teman ya. Iya. Ya mungkin saya itu lebih menikmati, mungkin kalau dikasih tugas apa saya itu malah lebih fokusnya di situ. Malah lebih fokus di situ. Misal kayak dulu Pak Mirsa itu, Pak direkturnya itu ngasih pekerjaan, survei resto, survei Balio gitu, dan banyak lagi ya. Pokoknya di Jogja Kita itu memang istimewa. Istimewa apa? Ada kegiatan-kegiatan di luar ojol gitu. Jadi saya ternyata itu kalau ngojek itu hasilnya tidak dari ngojek doang, tapi dari kegiatan lain kalau di Jogja Kita gitu. Jadi dari Jogja Kita itu banyak yang menghasilkan cuan. Iya. Nggak cuma sekedar ngojol saja. Iya, betul. Nah, itu makna sebuah perjuangan menurut Mas Walidiono ini apa? Ya, pertama kita itu harus bangga dulu ya. Bangga. Dulu saya itu untuk mencintai pekerjaan ngojol itu lama sekali loh, susah sekali loh. Masa aku ngojol, masa aku ngojol. Saya kan nggak percaya, tuh tukang ojol nggak percaya loh. Oh iya? Iya, nggak percaya saya tuh tukang ojol. Gitu, diri saya tuh nggak percaya. Aku daftar tukang ojol, tapi lama berjalan waktu, saya sekarang bisa mencintai pekerjaan saya. Mencintai. Iya. Sebagai seorang driver ojol. Iya. Dan saya yakin besok suatu saat petinggi negeri ini akan berterima kasih pada tukang ojol. Ya, yang sudah Kenapa?
udah diantar ke kampusnya. Kalau di Jogja ada UGM, ada UNJ, ada UAD, ada UPN dan sebagainya. Itu kalau pagi itu kan kebanyakan arahnya ke sana. Besok mereka berterima kasih pada tukang ojol. Kalau sudah menjadi dewan mungkin. Ya, petinggi negara entah itu apa presiden atau apa, besok pasti mereka berterima kasih. Oh, dulu aku naik Jogja kita misalkan. Gitu. Walaupun banyak ojol yang lain. Nah, untuk sebuah perjuangan, pertama itu ya mencinta atau bangga menjadi bagian dari aplikasi itu sendiri. Kalau di sini Jogja kita ya kita bangga pakai atributnya. Pesannya seperti itu ya. Ya, ini saya itu nganter anak aja saya pakai loh. Kemana saja dipakai? Ya Pak, ada Jogja kita gitu. Misalnya, oh nanti saya mau on beat, ya saya pakai walaupun waktu jalan belum on beat gitu. Merasa bangga sekali ya memakai atribut Jogja kita. Ya ada kebanggaan tersendiri. Bangga tersendiri. Tapi ada kesedihan saya melihat dari sebagian driver. Kenapa? Ya mungkin mereka malu atau apa, dan saya sangat paling sedih itu melihat driver yang katanya babat alas. Kan sering ada kata-kata gitu ya. Dulu saya itu rajin menginformasikan ke grup-grup mereka, oh Jogja kita ada ini. Jadi jawabannya mereka apa? Mereka ngomong, Jogja kita itu apa toh? Jogja itu aplikasi apa toh? Gitu. Nah saat itu juga saya sudah nggak menginformasikan ke grup-grupnya orang-orang kayak gitu. Katanya dulu babat alas yang ikut tarif 5.000-an, tapi sekarang ini dia bisa ngomong kayak gitu. Nah itu yang paling sedih saya, walaupun dia itu pakai aplikasi lain, tapi dia itu kan bagian dari Jogja kita. Driver katanya babat alas dulu yang pernah didengung-dengungkan, aku dulu misalkan wilayah Banten dulu aku yang gini, tapi setelah mendengar itu saya sama sekali udah nggak komunikasi dengan mereka yang katanya babat alas. Kalau ada informasi tentang Jogja kita itu jawabannya kayak gitu tadi, aplikasi Oppo atau Jogja kita itu meremehkan. Iya, padahal hasilnya lumayan ya. Iya, kalau ditekun itu lumayan loh. Iya, saya itu kalau tekun ya kan kadang orang kan beda ya. Kadang kalau lagi seneng on beat saya dapat ratusan ribu juga, tapi kalau lagi cuma bentar ya itulah rezeki saya saat itu sedemikian gitu. Jadi enggak usahanya kalau semangat oke. Saya kagum di teman-teman itu bisa on beat dari pagi sampai malam, bahkan sampai 20 jam ya. Itu saya kagum. Kalau saya cuma maksimal 8 jam sekuatnya gitu. Ya. Gitu, tapi ada penghasilan gitu. Yang penting ada sisi bangganya untuk aplikasi Jogja kita. Ya betul. Harapan apa atau pesan apa untuk anak muda sekarang? Oke Mas Andri, saya selalu berpesan pada mereka yang belum punya pekerjaan. Saya itu sering wanti-wanti, mbak ayo daftar ojol Jogja kita gitu. Paling enggak ya untuk kegiatan gitu, daripada mereka nganggur Klite ya nanti arahnya ke klite ya itu. Daftar ayo, tapi tak ya nanti kalau Jogja kita begini-begini, tapi nanti akhirnya kamu itu menikmati ya itu Jogja kita begini-begini, ada hasilnya gitu. Soalnya selama ini saya kalau disuruh Pak Mirsa itu kalau keliling itu pandangan Jogja kita jujur masih rendah dari orang-orang di sana gitu. Kenapa? Ya katanya namanya kurang familiar atau apa gitu. Terus ya kadang dikira Jogja kita udah mati gitu, ada loh. Ya. Aku sering ditanya orang, kerja apa? Ojol Pak, Jogja kita. Mereka jawabannya apa? Tuh, masih ada toh Jogja kita? Ya ada gitu. Mereka nggak percaya. Iya, nggak percaya. Bahkan di Bendung Lepen kemarin itu ibu-ibu pedagang itu, Jogja kita itu apa toh? Nanya gitu. Aku kan, oh ojol Bu, kayak Gojek gitu. Oh anyar ya, baru tahu, dikira baru gitu. Jadi saya tuh harapannya itu untuk anak-anak muda Jogja kita itu
kalau nggak punya pekerjaan, ayo daftar Jogja kita jadi driver gitu untuk kegiatan, dan banyak positifnya di Jogja kita. Dan mari kita kita kenalkan ke masyarakat Jogja kita itu, ini loh aplikasi lokal tapi benar-benar mandiri gitu, Tanpa investor. Oke. Betul ya, Investor asing. nah gitu. Itu harus digarisbawahi karena ya kita memang menjunjung tinggi nasionalisme. Harapannya ke depan Jogja kita itu mau seperti apa menurut Mas Walid? Ya, ini harapan saya, semoga Jogja kita nanti berkembang seperti aplikasi lain, dikenal masyarakat dan menjadi ojol nomor 1 di Jogja. Tepuk tangan, keren. Jadi harapannya tinggi. Jadi kita bisa bebarengan, intinya bebarengan bersama-sama untuk mewujudkan sebuah cita-cita mulia, yaitu aplikasi nomor 1 di kota Jogja. Ya, betul. Moga Pak. Order sih lur. Oke. Nah, di mana nih Pak? Sudah dibayar Pak? Nah, oke baik. Ini lur, order Jogja kita langsung datang. Drivernya langsung masuk ke studio podcast. Oke, terima kasih Pak ya, sudah dibayar Pak ya. Sehat selalu Pak, semangat. Oke, terima kasih pemirsa. Saya sudah menemani dengan Mas Walid Diono di channel podcastnya Laju Merah Putih Bernyali Berdikari. Perjuangan itu harus selalu diperjuangkan. Seperti apa yang sudah diungkapkan Pak Walid Diono, menjadi seorang kepala keluarga yang harus selalu berjuang untuk membahagiakan keluarganya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.